Perubahan tidak selalu datang dari hal besar. Kadang ia lahir dari niat sederhana dan ketulusan untuk terus belajar. Di tengah dinamika pendidikan yang terus berkembang, SMP Swasta Metodis Brastagi hadir sebagai sekolah yang berani bertransformasi. Perkenalkan, saya Iskani Fiade Rosapina, MPD, Kepala SMP Swasta Metodis Brastagi, berani akan memulai perubahan dimulai dari bukan kata-kata, tetapi dari tindakan nyata. Mari kita saksikan cuplikan video transformasi pembelajaran mendalam melalui kepemimpinan kolaboratif di SMP Swasta Metodis Brastagi. Tahun pelajaran 2025-2026 adalah dimulainya pembelajaran mendalam di SMP Swasta Metodis Brastagi. Hasil observasi dan supervisi akademik menunjukkan bahwa sebagian guru masih berfokus pada penyusunan RPP secara administratif. Pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru. Siswa hanya mendengarkan, menulis, mengerjakan latihan, bahkan ada juga yang mengantuk. Transformasi bukan proses yang mudah. Sebagian guru belum memahami pembelajaran mendalam secara utuh. Masih sebatas diskusi kelompok tanpa mendorong berpikir tingkat tinggi. Literasi digital masih rendah. Dan sarana seperti proyektor serta jaringan internet belum merata. Komunitas belajar guru belum berjalan rutin. Sementara beban administrasi menyita banyak waktu. Namun, semua tantangan ini bukan alasan untuk berhenti, justru dari sinilah semangat perubahan mulai tumbuh. Anak-anak itu merasa bosan, merasa jenuh karena ibu mengajarnya dengan ceramah gitu ya. Nah, tetapi ya tidak apa-apa, nanti karena ibu juga mungkin masih baru ya di sekolah kita, jadi kita sudah ada SID belajar Bu. Jadi di SID belajar itu sudah ada materi-materi pembelajaran. Nah, yang kemarin ibu juga sudah ada kirim ke saya PPT ibu waktu ibu mengajar. Nah, itu semua sudah kita masukkan di SID belajar kita. Jadi ketika ibu mengajar di depan, nah anak-anak bisa kita mereka manfaatkan untuk memakai Chromebook. Untuk mereka juga belajar, ibu mengajar, mereka menikmati pembelajarannya. Jadi, nah ini Bu SID belajar kita. Jadi ini SID belajar kelas 7 karena ibu tadi kan masuk di kelas 7 ya. Nah jadi di SID belajar ini Bu sudah ada semua materi pembelajaran kita, termasuk materi pembelajaran KAM yang kemarin kami kirim lewat tim IT kita, sudah dimasukkan tim IT kita di dalam SID belajar ini. Ibu tadi ngajar IPS kan Bu ya? Nih, jadi ibu bisa klik ini IPS-nya ya. Nah di sini semua materi Rindu. Benar ini materi ibu? Iya Bu. Jadi supaya tidak jenuh anak-anak kan, apalagi di kelas siswa itu pun sudah ada Chromebook ya. Iya, jadi mereka juga bisa diajak belajar untuk bisa memahami pembelajaran yang ibu sampaikan. Mereka tidak hanya belajar secara manual, tapi mereka juga bisa belajar secara online. Nah, jadi nanti link ini yang boleh nanti ditanya kepada sesama guru supaya ini kegiatan ini bisa menarik, anak-anak juga bisa senang kan gitu ya. Jadi kalau ibu tidak punya media, nah media ini juga bisa dimanfaatkan melalui Chromebook ataupun laptop sehingga anak-anak bisa aktif dalam belajarnya. Oke Bu, ya. Jadi menurut Ibu apa yang saya sampaikan ini gimana? Apakah bermanfaat bagi Ibu atau bagaimana? Satu bermanfaat dan sangat membantu untuk saya di pembelajarannya Bu, karena kan kita lihat kalau secara manual saya menerangkan seperti materi media ceramah itu kan anak-anak itu memang rada ngantuk dan tidak fokus ke bukunya gitu Bu. Tetapi kalau ketika kita memberikan dari SID itu mungkin nanti di Chromebook itu mereka akan penasaran kira-kira akan seperti apa lagi pembelajaran ke depannya, seperti itu Bu. Menurut saya akan seperti itu nantinya di kelas kalau media pembelajaran yang Ibu kasih ke saya akan saya terapkan di kelas gitu. Baik, jadi begitu ya Bu ya, semuanya bagaimana anak-anak kita bisa aktif. Untuk menjawab tantangan yang kami hadapi, maka saya sebagai pemimpin pembelajaran gerakan transformasi yang kami lakukan adalah yang pertama, membangun pemahaman guru. Saya menginisiasi program peningkatan kapasitas guru dalam merancang RPP berbasis pembelajaran mendalam. Langkah kedua adalah membangun kepemimpinan kolaboratif. Saya menempatkan diri bukan sebagai penilai, tetapi teman belajar bagi guru. Memperkuat komunitas belajar sebagai ruang refleksi dan berbagi praktik baik. Saya menetapkan kebijakan bahwa hasil RPP dan refleksi pembelajaran guru diunggah ke drive digital sekolah
agar seluruh guru dapat saling belajar dan meniru praktik baik rekan lainnya. Langkah ini menjadi dasar terbentuknya Bank RPP Digital Sekolah. Ini SID Belajar SMP Swasta Metodis Brastagi. Nah, di sini banyak modul-modul yang tertera di dalam SID Belajar. Ada itu materi pembelajaran dan ada juga dari pusat perbukuan buku. Nah, di SID Belajar ini anak-anak kita bisa lebih mudah untuk melihat dan membaca apa buku yang mereka suka. Nah, di CB anak-anak bisa mengetik buku yang mereka suka, buku cerita apa. Contohnya ini adalah buku Pilus Rumput Laut untuk Rasi. Nah, mereka ini bisa membaca secara online atau bisa mengunduh bukunya, tergantung kesukaan anak-anak. Langkah ketiga adalah digitalisasi pembelajaran. Era teknologi dijadikan peluang untuk memperluas ruang belajar. Guru dilatih menggunakan Google Workspace, Canva, Quizzes, dan Kahoot untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Saya juga melakukan penataan ulang beberapa ruang kelas menjadi pojok belajar digital dengan memanfaatkan perangkat sederhana yang sudah ada di sekolah. Siswa dapat mengakses sumber belajar digital dan menampilkan hasil karya mereka. Transformasi digital ini tidak hanya meningkatkan keterampilan guru, tetapi juga mengubah cara belajar siswa. Mereka menjadi lebih aktif, kreatif, dan terlibat langsung dalam proses belajar. Kini perubahan nyata terlihat. Guru memahami bahwa pembelajaran mendalam bukan sekadar metode, tetapi filosofi yang menempatkan siswa sebagai pusat belajar. Mereka menjadi lebih reflektif dan percaya diri. Siswa pun berubah, lebih aktif, berani berpendapat, dan senang belajar melalui proyek. Komunitas belajar menjadi denyut utama inovasi sekolah. Setiap guru membawa satu inovasi pembelajaran setiap semester. Sekolah kini menjadi rujukan praktik baik di Kabupaten Karo. Terima kasih Fian. Ya, bagaimana Ibu Hosinta setelah Ibu menerapkan SID Belajar dalam kelas? Setelah saya terapkan yang Ibu ajarkan kemarin kepada saya lebih luas dan lebih lega dalam membawa materi kepada anak-anak, Bu. Kenapa? Karena semakin banyak antusias dari anak-anak itu terpancar gitu, Bu. Ketika menggunakan SID itu, ternyata kata mereka bisa melihat banyak pembelajaran di situ, nggak cuma IPS aja, tapi banyak pembelajaran lainnya yang boleh nanti dipelajari mereka di rumah gitu. Jadi dari SID itu mereka nggak ketinggalan pembelajaran, katanya seperti itu, Bu. Oke, jadi kan Ibu udah merasa bahagia ya, tidak terlalu terbeban seperti kemarin ya, waktu saya masuk ya Ibu merasa terbeban, anak-anak juga cuek dengan pembelajaran ya. Jadi tetap semangat Bu, tetap menggunakan pembelajaran secara digital karena sekolah kita juga sudah banyak memanfaatkan pembelajaran secara digital. Tetap semangat Ibu Hosinta. Terima kasih, mohon bimbingannya terus ya, Bu. Baik, terima kasih Bu. SMP Swasta Metodis Brastagi juga sudah menerapkan pembelajaran mendalam sehingga anak saya juga sudah lebih mandiri dalam melakukan dan mengerjakan pekerjaan dari sekolah, baik menyelesaikan tugas dan segala tanggung jawab yang harus dia lakukan dalam mengikuti pembelajaran. Serta anak saya juga bisa berkolaborasi dalam mengikuti setiap pembelajaran. Informasi pembelajaran yang dilakukan di SMP Swasta Metodis Brastagi memberikan inspirasi dan dampak yang nyata bagi kami sekolah-sekolah yang ada di sekitar SMP Swasta Metodis Brastagi. Apa yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru dan siswa dengan memanfaatkan digitalisasi, baik itu lewat Bank RPP dan juga pojok literasi digital, itu memberikan inspirasi bahwa pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih maksimal dan lebih mendekatkan kepada siswa lewat dunia digital. Semoga apa yang sudah dilakukan lebih banyak lagi menginspirasi sekolah-sekolah lainnya. Terima kasih. Kepemimpinan transformatif bukan soal jabatan, melainkan tentang menyalakan semangat perubahan. Saya membuktikan bahwa perubahan sejati dimulai dari kemauan untuk belajar bersama. Ketika guru bertumbuh, siswa pun berkembang. Ketika komunitas belajar hidup, sekolah menjadi ekosistem pembelajaran sejati. SMP Swasta Metodis Brastagi menunjukkan bahwa sekolah yang maju bukan sekolah yang sempurna, tetapi sekolah yang terus belajar dan menyalakan cahaya perubahan.